Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan norma arti skor dan proses asesmen psikologi. Kelompok 2 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Salsabila Dana, lalu ada Intan Antika, dan yang terakhir, Yoga Nur Yuwanda. Norma secara empiris ditetapkan dengan menentukan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok yang mewakili itu. Skor mentah individu manapun selanjutnya diacu ke distribusi skor yang diperoleh lewat sampel terstandarisasi untuk menemukan di mana distribusi itu. Norma dalam psikologi. Norma-norma pengukuran dalam psikologi adalah penyebaran skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberi makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Mengacu pada performa yang dilakukan oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis tertentu. Di dalam sebuah tes, norma didasarkan pada distribusi skor yang diperoleh dari beberapa sampel individu yang telah ditentukan sebelumnya. Norma-norma pengukuran dalam kegiatan pengukuran di bidang psikologi. Karena penggunaan acuan suatu norma dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui posisi seseorang di dalam kelompoknya. Contoh, jika seseorang datang mengikuti suatu pengujian hasil tes tersebut akan menggambarkan posisinya jika dibandingkan dengan orang lain yang mengikutinya juga. Ada 2 jenis norma. Yang pertama, norma perkembangan atau norma berdasarkan umur. Norma-norma pengukuran dalam psikologi ini digunakan untuk menginterpretasikan skor-skor yang didapatkan pada tes-tes perkembangan. Bagi menjadi mental age, basal age, nilai rata-rata pada kelompok usia tertentu, skala ordinal, criterion reference testing, dan kompetensi table. Beberapa jenis tes memiliki kelompok norma untuk menentukan usia tertentu, dan kebanyakan dalam jenis ini. Pada waktu tes IQ Stanford, Binet diciptakan, distribusi yang dilakukan dari performa sampel acak anak-anak didapatkan dari kelompok usia yang beragam. Ketika seorang tester mengaplikasi tes IQ untuk menentukan mental age dari subjek yang dites. Tes ini berhasil mewujudkan dengan berbagai praktek yang membantu dalam menempatkan norma bertingkat usia ketika anak melakukan performa. Yang kedua yaitu norma kelompok, Witten Group. Norma-norma pengukuran dalam psikologi jenis ini digunakan untuk mengetahui posisi subjek dalam distribusi sampel normatif. Sampel normatif adalah skor subjek yang dibandingkan dengan skor kelompok. Apabila peneliti hendak menggambarkan posisi individu dengan cara membandingkan kemampuan dan kelompok, maka raw score atau nilai mentah harus dimasukkan ke dalam skala yang sama. Ada beberapa macam skala yaitu percentile rank dan standard score yang terbagi lagi menjadi Z-score, T-scale, C-scale, Stannin, dan deviation IQ. Hampir semua tes yang dilakukan sekarang ini memiliki sejenis norma dalam kelompok yang mengevaluasi kinerja individu berdasarkan kerja kelompoknya yang sudah memiliki standar sendiri dan paling bisa dibandingkan. Misalnya, ketika membandingkan skor mentah seorang anak dengan skor mentah anak yang memiliki usia kronologis sama atau yang berada di kelas yang sama. Beberapa jenis norma kelompok yang sering digunakan yaitu pertama, grade norm. Norma pengukuran dalam psikologi yang berdasarkan tingkat atau grade dibentuk dari perhitungan mean, median, atau modus dari skor yang dihasilkan sejumlah subjek pada setiap tingkat sampel representatif. Yang kedua, equivalent. Item persoalan tes pada skala ini dikelompokkan berdasarkan tingkatan usia subjek tes. Yang ketiga, persentil.
Skor persentil menunjukkan adanya posisi individu yang relatif dalam sampel dan dapat dianggap sebagai peringkat dalam suatu kelompok subjek yang anggotanya berjumlah 100 orang. Yang keempat, standar skor norm. Ini adalah norma yang paling banyak digunakan dan merupakan jenis norma yang paling memuaskan. Pembentukannya berdasarkan proses yang diawali dengan pengukuran pada atribut psikologis tertentu dari sekelompok subjek sebagai sampel yang dapat mewakili satu populasi. Macam-macam norma. Selain dua jenis norma yang telah disebutkan di atas, masih ada kategori lain untuk norma-norma pengukuran dalam psikologi. Ada evaluation penilaian acuan norma atau PAN. Adalah suatu penilaian yang membandingkan hasil dari suatu tes terhadap hasil dalam suatu kelompok yang sama. Pendekatan dalam penilaian ini dikatakan sebagai pendekatan yang apa adanya, yang berarti patokan pembandingnya diambil hanya diperoleh dari kenyataan-kenyataan yang didapatkan ketika pengukuran itu berlangsung, yaitu hasil dari tes yang diukur dan pengolahannya. Juga penilaian yang berada di luar hasil-hasil pengukuran dari kelompok-kelompok manusia. Ada penilaian acuan patokan atau PAP, adalah penilaian yang membandingkan hasil suatu tes terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum usaha penilaian dilakukan, maka terlebih dahulu harus menetapkan patokan yang akan digunakan untuk membandingkan angka-angka dari hasil pengukuran, agar angka-angka tersebut memiliki makna. Patokan ini tidak dicari di tempat lain atau dalam sekelompok hasil pengukuran sebagaimana dari PAN. Jenis-jenis norma tes. Beberapa jenis norma-norma pengukuran dalam psikologi yang digunakan dalam tes psikometri yaitu: yang pertama, Criterion Reference Test atau CRT. Tujuan dari digunakannya tes acuan patokan difokuskan kepada satu kelompok perilaku siswa yang khusus. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai performa peserta tes tanpa memperhatikan perbandingan performa tersebut dengan performa lainnya. Yang kedua, Norm Reference Test atau NRT. Tujuan dari penggunaan tes acuan norma biasanya akan lebih umum dan menyeluruh dengan melingkupi suatu bidang isi dan tugas belajar yang besar. Tes acuan norma ditujukan untuk mengetahui status peserta tes yang berhubungan dengan performa kelompok peserta lain yang telah mengikuti tes. Perbedaan lainnya antara tes acuan norma dan tes acuan patok terletak pada standar performa yang digunakan. Asesmen psikologi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan beragam informasi tentang masalah yang menyangkut jiwa, psikis seseorang ataupun kelompok yang akan dipergunakan sebagai bahan dasar maupun pedoman bagi pengambilan keputusan dan solusi dari masalah yang telah dihadapi seseorang ataupun kelompok tersebut. Dari definisi tersebut, maka telah jelaslah fungsi dan kegunaan dalam asesmen psikologi tersebut, yaitu secara sederhana adalah prosedur dalam mengobati pasien. Sebelum melakukan asesmen, para praktisi dalam hal ini, psikologi harus memahami terlebih dahulu beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu merupakan serangkaian prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan asesmen psikologi, yaitu pendekatan kepada klien, perencanaan, melakukan observasi, wawancara, melakukan tes, pengolahan data, hipotesis, anamnesis, laporan pemeriksaan, dan penyampaian hasil.